Debit air Waduk Riam Kanan kritis. Wamenko Pangan Hanif Faisal menyarankan pentingnya perda larangan membakar kawasan hutan dan lahan. Asap tebal tutupi kawasan akses menuju Bandara Syamsuddinor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua. Anda menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini di edisi Rabu 26 Agustus 2026. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga menghadirkan serangkaian peristiwa yang terjadi di Kalimantan Selatan dalam Kalimantan Selatan hari ini. Bersama saya Aisyah Iria dan ini dia Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Mengawali informasi pertama, Saudara, Waduk Riam Kanan saat ini masih menjadi satu-satunya sumber stok air skala besar untuk pembasahan karhutla. Sementara debit air dari titik pantau saat ini sudah berada di angka 54,26 meter dari titik terendah shutdown di posisi 52 meter. Ketiadaan curah hujan dan kemarau yang terjadi, kondisi Waduk Riam Kanan saat ini juga semakin menyusut. Saat ini di titik pantau ketinggian air sudah berada di 54,26 meter, yang berarti kondisi stok air waduk semakin minim. Sementara air setiap hari harus keluar dari waduk, sedangkan air masuk sudah nol karena tidak ada curah hujan, termaksud dari operasi modifikasi cuaca atau OMC. Wakil Menko Pangan Republik Indonesia, Hanif Faisal Nurrafiq berharap agar kondisi ini menjadi perhatian serius semua pihak dalam kaitan penanganan karhutla di Kalimantan Selatan dengan memanfaatkan sumber air yang semakin menyusut. Menurut Hanif, membaca kondisi yang ada dengan penyusutan air setiap hari, maka pada November mendatang diprediksi debit air Riam Kanan akan ada di level 52 meter, yang berarti semakin rawan. 2,5 kali 100 hari, maka air selama hari ini sampai nanti bulan November akan turun 2,5 meter. Saat ini sudah 56,2, jadi 56 dikurangi 2 menjadi 54. Nah, ini di bulan November benar-benar akan kritis. Sehingga kemudian kami himbau kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah Kota Banjarmasin, pemerintah Kota Banjarbaru untuk dengan segeranya memadamkan api, mumpung logistik airnya tersedia. Jangan sampai nanti api ini tidak bisa kita padamkan karena airnya tidak ada. Kegiatan OMC menurut Hanif saat ini juga tidak bisa dilakukan karena sangat ditentukan oleh kandungan titik air di awan. Mengingat potensi kandungan titik air di awan wilayah Kalimantan Selatan masih nihil. Asap tebal akibat karhutla tutupi akses jalan menuju Bandara Internasional Syamsuddinor. Relawan melakukan rekayasa arus guna mempermudah tim gabungan dan juga unit pemadam untuk melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Kondisi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan setiap hari terus terjadi. Bahkan sejumlah kawasan lahan gambut terus terbakar dan semakin meluas, seperti di daerah Banjarbaru dan Tanah Laut. Wakil Menko Pangan Republik Indonesia, Hanif Faisal Nurrafiq, di sela monitoring karhutla di Kalimantan Selatan menegaskan, untuk jangka panjang perlu ada upaya pencegahan dan antisipasi agar karhutla tidak terulang di lokasi yang sama. Di antaranya dengan membuat peraturan daerah atau perda oleh pemerintah provinsi yang melarang kegiatan pembakaran lahan dan aktivitas pembukaan lahan yang berpotensi menimbulkan kebakaran di daerah yang selama ini teridentifikasi menjadi kawasan terjadinya karhutla. Maka arahan ini dikonstruksikan melalui peraturan daerah dengan baik sehingga mempunyai kekuatan hukum untuk memaksa kita semua agar taat. Cukuplah sudah setiap tahun kita mengalami bencana karhutla. Semua pada musim panas selalu kita, atau musim kemarau selalu kita mengalami karhutla, meskipun juga di musim-musim bukan El Nino juga kita kebakar. Saya rasa seluruh komponen pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan kabupaten kotanya wajib mengevaluasi diri, lakukan pencegahan ini lebih baik
daripada pemadaman atau kuratifnya. Menurut Hanif, di tengah kemarau dan El Nino yang terjadi serta potensi awan mengandung hujan yang kecil, maka pemerintah daerah harus berupaya ekstra dalam melakukan pemadaman, terutama dengan memanfaatkan sumber-sumber air yang masih tersedia untuk memastikan api padam dan tidak boleh ada api baru yang muncul. Ya, saudara, informasi yang baru saja kami bagikan untuk Anda ialah terkait Wakil Menko Pangan Republik Indonesia Hanif Faisal Nurofik yang menyarankan pentingnya peraturan daerah larangan membakar dan juga membuka lahan di kawasan yang selama ini terjadi karhutla. Dan tentunya saudara, selanjutnya kami juga menghadirkan untuk Anda informasi terkait asap tebal akibat karhutla yang tutupi akses jalan menuju Bandara Internasional Samsudinor. Relawan melakukan rekayasa arus guna mempermudah tim gabungan dan juga unit pemadam untuk melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di area Ring 1 sekitar bandara terus meluas. Teranyar, karhutla terjadi tepat di samping Jalan Lingkar Utara menuju Bandara Internasional Samsudinor. Rekayasa arus lalu lintas pun diberlakukan. Seluruh kendaraan baik yang datang maupun menuju bandara dilakukan pengalihan arus guna mempermudah ruang tim relawan bekerja dan menghindari kecelakaan lalu lintas terjadi. Komandan Satbrimo Polda Kalsel Kombes Pol Boy Sultan Binanga Siregar mengatakan, tim gabungan bersama relawan bersama-sama melakukan upaya pemadaman. Asap tebal dan titik api yang berada di tengah-tengah lahan menjadi kendala utama pemadaman. Ya, kendalanya tentunya tadi ya, karena api yang besar tapi di luar daripada jangkauan dari pipa kita ya, dari selang kita, maka kita menggunakan water cannon. Ya, karena ini memang lahannya gambut ya, tentunya susah walaupun sudah kita siram berkali-kali ya, bahkan dibantu oleh tentara, relawan dan teman-teman yang lainnya, tapi tetap sampai sekarang kita lihat sendiri masih api menyala di dalam ya. Sejumlah warga turun dievakuasi pihak kepolisian lantaran asap yang sangat tebal hingga mengganggu pernafasan. Penanganan karhutla yang dilakukan tim gabungan berlangsung hingga malam. Sementara proses pengalihan arus berlangsung sekitar 5 jam hingga api benar-benar dinyatakan padam sepenuhnya. Saudara, usai jeda kami hadirkan untuk Anda informasi seputar relawan yang tumbang sesak nafas akibat dari asap dari karhutla. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anda masih bersama dengan kami di Kalimantan Selatan hari ini. Garda terdepan penanganan kebakaran hutan dan lahan memakan korban. Seorang relawan pemadam dilaporkan tumbang saat berjuang memadamkan kobaran api di Jalan Lingkar Utara, Kota Banjarbaru. Korban tidak berdaya usai menghirup tingginya konsentrasi asap pekat lahan gambut meski telah mengenakan masker pelindung. Upaya pemadaman kebakaran lahan gambut di kawasan Jalan Lingkar Utara tidak jauh dari Bandara Internasional Samsudinor berlangsung mencekam. Pekatnya konsentrasi asap dari vegetasi gambut yang terbakar hebat terus menekan ruang gerak para petugas dan relawan di lapangan. Nahas seorang relawan tumbang hampir tidak sadarkan di tengah aksinya menaklukkan si jago merah. Meski telah mengenakan masker pelindung, korban mengalami sesak napas akut akibat durasi paparan gas beracun dan partikel abu yang sangat tinggi di titik pemadaman. Relawan karhutla Selamat mengaku saat kejadian ia fokus melakukan pemadaman karena asap pekat yang tebal dan angin kencang memperparah kondisi di lapangan. Saat itu, ia memakai masker standar, namun paparan asap yang sangat padat membuat ia langsung sesak nafas. Bukannya tebal, apinya tuh ya ibaratnya hampir panjang itu arah tuh jalan raya. Berarti Pak angin juga tadi? Pak anginnya cukup. Berarti kebanyakan menghirup asap tadi kan? Banyak, bahkan pakai pengaman. Oke. Kalau waktu di jalan raya, bukan di pas pinggir lah, di jalan raya. Jalan raya ini kan itu kan mundur kan mau geser.
Dia kan melihat itu, oh aman aja nih kan terang, kelihatan terang, sini aman. Cuma habis itu kita nggak gimana ya, nggak tahu juga. Salah seorang warga, Dek Huni, mengaku harus keluar rumah karena rumahnya diselimuti asap pekat. Iya pas kalau asap tuh, Tabel bener di dalam rumah tadi. abai kan mana kalau lakinya hibak bapak rumah. Aman aja lah rumah pian pas terbakar tadi. Aman aja pada bapak. Aman aja. Iya. Ya ini marga keluar asap tadi lah. Jadi asap, jangan kan mau lihat berbahaya api aja. Ya melihat itu deh. Warga yang hendak melintas menuju bandara diimbau untuk menyalakan lampu utama, memperlambat kecepatan kendaraan, dan menunda aktivitas luar ruangan jika tidak mendesak. Sementara itu, tim gabungan terus disiagakan untuk menyisir titik api yang masih menyala. Ya, saudara, seorang anak di Kelurahan Syamsudinor, Banjarbaru mengalami luka bakar serius di kedua kakinya akibat bermain di area lahan gambut bekas kebakaran. Perawatan darurat sempat dilakukan di posko kesehatan Karhutla sebelum dilarikan ke rumah sakit. Naas nasib seorang anak di Kelurahan Syamsudinor, Kota Banjarbaru, korban mengalami luka bakar cukup parah di bagian kaki kanan dan kiri pasca bermain di area lahan gambut bekas kebakaran di Jalan Sempati Ujung. Insiden terjadi saat korban sedang berkumpul bersama beberapa orang temannya. Saat asik bermain dengan maksud mengejar helikopter waterbombing, korban berlarian di sekitar lokasi. Kemudian tanpa sadar kaki korban terperosok di lahan gambut bekas terbakar yang masih menyimpan bara api pada bagian dalam mengakibatkan kedua kaki korban melepuh. Sopir ambulan tim reaksi cepat Syamsudinor Hazel Atar Maulana mengatakan, korban kebetulan didapati warga yang beraktivitas di sekitar lokasi. Kemudian dibawa ke pos kesehatan Karhutla untuk diberikan tindakan medis sebelum dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ada itu kena luka bakar karena mau nyelamat api katanya. Nah, jadi yang luka itu coba kanan kiri kakinya kena luka bakar, jadi ulun bawa ke rumah sakit Auri. Tadi di sini ditangani kah atau seperti apa tadi? Sempat ditanganin tapi disuruh bawa ke Auri. Dibersihkan aja. Dibersihkan, diperban ulang, baru di Auri dibersihkan ulang. Kondisi kakinya seperti apa tadi, Mas? Kalau untuk kondisi kakinya tuh luka bakar lah, kebanyakan melepuh kedua kakinya. Adapun lokasi korban bermain di luar jangkauan petugas gabungan Karhutla yang sedang melakukan pembasahan lahan. Masyarakat diimbau agar lebih mengawasi anak-anak agar tidak bermain di lahan gambut yang rawan menyisakan bara api. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang menyelimuti Kelurahan Loktabat Utara, Banjarbaru dalam beberapa waktu terakhir memaksa satu keluarga harus mengungsi ke Banjarmasin. Keluarga Sigit Bayu Adi terpaksa mengambil keputusan ini demi menjaga kesehatan anaknya yang termasuk dalam kelompok rentan. Harapan untuk menghirup udara segar harus tertunda bagi keluarga Sigit Bayu Adi. Hampir sepekan terakhir, Bayu yang juga merupakan Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Provinsi Kalimantan Selatan atau Pikpotats Kalsel terpaksa mengungsi bersama keluarga ke rumah dinasnya di kawasan Jalan Pramuka, Banjarmasin. Keputusan ini diambil tak hanya karena kualitas udara di Banjarmasin dinilai jauh lebih baik dibandingkan Banjarbaru, namun juga karena kondisi kesehatan anaknya Zaida yang dinilai lebih rentan akibat mengidap Down syndrome dan penyakit bawaan jantung bocor. Sehingga sebelum mengungsi, Zaidan sempat dibatasi aktivitasnya dan diberikan obat oleh dokter. Menurut Bayu, kondisi bawaan Zaidan membuat proses pemulihannya membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan anak-anak lainnya. Saya ke Banjarmasin hari Kamis. Hari Kamis kemarin saya bawa ke sini sampai sekarang hari Selasa. Dan memang alhamdulillah kami merasa lebih nyaman di sini karena asapnya tidak terlalu pekat seperti di komplek rumah kami. Kami anggota Pikpotat Kalsel ini bahkan ada Ananda Rafifa sempat dirawat 2 minggu di rumah sakit karena sesak nafas. Kebetulan
anak Down syndrome kalau ada bawaan jantung bocor itu memang akan memicu lebih cepat lagi untuk sesak napas. Tapi kalau mengungsi yang di Banjarbaru seperti apa? Bau asap atau gimana? Bau asap. Namanya di Banjarmasin ya? Iya. Abis itu Zaidan semenjak ada asap juga sempat batuk-batuk gitu gak sih? Nama iya ya. Batuk. Itu gamam. Dan itu nggak enak ya rasanya. Terus selama pindah ke sini gimana nih perasaannya? Emang tetap? Tapi tetap ada asap ya, tapi nggak separah di sana. Dampak kabut asap turut dirasakan istri Bayu, Kori. Kori kini mulai terserang batuk dan sakit tenggorokan. Tak hanya ancaman kabut asap, persoalan tak mengalirnya air pam turut menimpa keluarga Bayu. Meski sudah dilaporkan dan diperiksa oleh petugas PDAM setempat, air tak kunjung mengalir. Akibatnya, mereka harus merogoh kocek lebih untuk membeli air isi ulang, guna memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Dampak kekeringan ini juga membuat tanaman di rumah mereka mati, dan biaya listrik pun membengkak karena mesin pompa air terus menyala sebagai upaya mendapatkan pasokan air. Kalau tempat kami itu kalau pagi itu kan rada gelap kayak gitu kan, asapnya tuh. Cuman memang lama-lama kan. Cuman saya kan memang ada sakit ini kan. Saya kan kena autoimun. Jadinya lumayan sih, makanya batuknya tuh terdampak banget sampai 2 minggu lebih tuh, sampai ini aja udah mulai mau ini lagi. Bayu berharap kondisi ini dapat segera membaik agar mereka dapat kembali ke rumah di Banjarbaru. Selain itu, ia juga berharap agar penanganan karhutla dapat dilakukan lebih serius dengan melibatkan seluruh elemen mulai dari relawan, masyarakat, TNI, Polri, hingga pemerintah. Penanganan diharapkan tidak berhenti pada aksi saling menyalahkan, melainkan berfokus pada sinergi bersama. Saudara, tidak hanya permasalahan karhutla, kemarau panjang juga mengancam sektor pertanian. Seperti yang dirasakan oleh para petani di Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, yang kini kesulitan air untuk mengairi sawah mereka. Kemarau panjang yang terjadi di Kalimantan Selatan kini berdampak terhadap lingkungan, seperti kekeringan, karhutla yang berimbas terhadap lahan pertanian. Seperti terjadi di lahan pertanian di kawasan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Terlihat saat ini petani memasuki musim panen dan mempersiapkan ke musim tanam berikutnya. Meski benih dan lahan sudah dipersiapkan, salah satu petani, Nori Fansiah, mengaku khawatir karena musim kemarau ini menyulitkan dirinya dalam proses tanam berikutnya. Ada. Tapi itu biasanya itu kan digunakan pada saat memang keringan kayak gitu Pak. Itu misalkan keringan berkepanjangan tuh bisa kepakai Pak atau memang tetap mengandalkan hujan? Itu bisa kami pakai. Kalau fungsi irigasi mau dibuka yang di sana yang di irigasi itu banyak pasang bukan masuk. Nah kalau kami tahan kalau sudah pasang kalau kami manfaatkan itu kan kada lawas juga kita 3 jam 4 jam. Nah kering. Jadi itu lagi solusi terakhir ya Pak. Misal kalau misalkan memang nggak ada hujan, paling memanfaatkan banyu pasang nanti dipompa ke sini kayak gitu. Oke, makasih Bapak. Para petani berharap terhadap pemerintah dapat segera mencarikan solusi dari kekeringan saat ini agar produktivitas pertanian tetap terjaga di tengah cuaca ekstrim yang terjadi. Pemerintah terus memperkuat upaya pencegahan dan juga penanganan karhutla. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu adalah menyiapkan alokasi anggaran untuk mendukung kesiapsiagaan personel, peralatan hingga operasional pemadaman di lapangan. Ancaman kebakaran hutan dan lahan masih menjadi perhatian, terutama saat kondisi cuaca semakin kering dan panas. Sebagai antisipasi terjadinya potensi karhutla yang lebih luas lagi, pemerintah mengalokasikan anggaran yang digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Suprapti Tri Astuti selaku Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan,
Alokasi anggaran tersebut diantaranya diarahkan untuk meningkatkan kesiapan petugas dan relawan, pengadaan maupun pemeliharaan peralatan pemadam. Kesiapsiagaan menjadi penting, mengingat penanganan karhutla tidak hanya membutuhkan personil yang memadai, tetapi juga dukungan sarana dan prasarana agar api dapat segera dikendalikan sebelum meluas. Karena memang ada karhutla, kita tidak mengurangi anggaran dari beberapa SKPD yang lain, tetapi BTT yang akan kita keluarkan. Karena memang ada BTT yang itu wajib disiapkan oleh pemerintah pada saat terjadi bencana-bencana yang seperti salah satunya karhutla ini. Dan itu nanti akan kita gelontorkan mudah-mudahan di bulan depan, di September, Oktober lah paling tidak itu, dan itu bisa segera berproses untuk penanganan karhutla yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain pemadaman, upaya pencegahan juga terus dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat, masyarakat, serta berbagai pihak terkait. Pemerintah berharap dukungan anggaran yang telah disiapkan dapat memperkuat sistem penanganan karhutla, sekaligus menekan dampak kebakaran terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan aktivitas ekonomi. Saudara, usai jeda kami hadirkan untuk Anda informasi penting dan menarik lainnya, jadi tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat paripurna dengan 2 agenda, yakni penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan mengenai Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026, serta tanggapan dan atau jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi tersebut. Rapat yang berlangsung di ruang rapat paripurna Haji Mansa Adrian dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Haji Kartoyo. Dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda dan jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Agenda merupakan lanjutan dari rapat paripurna DPRD Kalimantan Selatan terhadap Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang dibacakan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman. Pada agenda pertama, masing-masing fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terhadap penjelasan Gubernur. Berbagai masukan, saran, dan catatan disampaikan sebagai bagian dari proses pembahasan Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Kita terima kasih, ini sudah ada tanggapan dari Pak Gubernur, yang pertama. Yang kedua, apresiasi buat media, sudah mengawal proses APBD ya, dari yang ini sekarang kita APBD perubahan. Nah, kita sudah mendengar tadi tanggapan dari Pak Gubernur, karena rekan-rekan dari fraksi sudah menyampaikan pandangan fraksinya, dan jam 1 ini kita bahas. Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan umumnya, rapat dilanjutkan dengan agenda kedua, yakni tanggapan dan atau jawaban Gubernur Kalimantan Selatan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Sarifuddin menyampaikan, pemerintah provinsi menyampaikan apresiasi atas pandangan umum, masukan, serta saran yang disampaikan seluruh fraksi DPRD terhadap Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Ada 6 fraksi yang sudah menyampaikan pemandangannya terhadap APBD perubahan, dan yang jelas kami sangat menghargai apa yang disampaikan, karena kita lihat ini sifatnya adalah dalam rangka kebaikan daripada daerah kita, sehingga apapun yang disampaikan dalam rangka untuk perbaikan dan juga dalam rangka meningkatkan tata kelola pelayanan kita berlanjut. Usai paripurna, DPRD Kalimantan Selatan dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan menggelar rapat pembahasan bersama. Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat sinergi dengan panitia khusus serta pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Gusti Iskandar Sukma Alamsah mengatakan, rapat koordinasi digelar sebagai tindak lanjut atas batas waktu penyelesaian yang diberikan Kementerian Dalam Negeri hingga 1 September 2026. Menurutnya komunikasi intensif telah dilakukan bersama pimpinan Pansus untuk menyamakan langkah dan mempercepat pembahasan yang kemudian dilanjutkan melalui rapat bersama anggota Pansus dan organisasi perangkat daerah OPD terkait. Ya, hari ini kami Bapemperda melakukan rapat mengundang rekan-rekan Pansus ya tentang perubahan Raperda nomor 1 tahun 2024 mengenai pajak dan restitusi. Karena kita baru saja menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri yang memberikan timeline waktu itu harus kita selesaikan paling lambat tanggal 1 September ya. Nah, seiring dengan itu maka tadi pagi juga saya ketemu dengan pimpinan Pansus, kemudian juga hari ini terus kita lakukan rapat bersama Bapemperda dengan rekan-rekan pemerintah yang ya insya Allah mungkin Pansus segera akan terselesaikan, dan karena ini juga memang menjadi kebutuhan kita ya di daerah dalam kerangka kita bisa menjaga fiskal daerah untuk lebih baik lagi ke depan. Ditegaskan, Raperda memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola pendapatan daerah yang lebih baik. Melalui kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, Bapemperda optimis seluruh tahapan pembahasan dapat diselesaikan sesuai target yang ditetapkan. Hal ini merupakan kebutuhan daerah dalam rangka menjaga dan memperkuat fiskal daerah agar pembangunan ke depan dapat berjalan lebih optimal. DPRD Kabupaten Banjar menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Bupati Banjar terkait rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Perubahan anggaran ini dilakukan menyesuaikan dengan perkembangan kondisi keuangan dan kebutuhan pembangunan daerah. Rapat paripurna digelar di gedung DPRD Banjar dengan agenda penyampaian Bupati atas Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2026. Dalam penyampaiannya, Bupati Banjar menjelaskan perubahan APBD merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan karena terdapat perkembangan kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi awal dalam kebijakan umum APBD. Sejumlah faktor menjadi dasar perubahan, diantaranya realisasi pendapatan yang melampaui atau tidak mencapai proyeksi, penyesuaian alokasi belanja, serta perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan. Selain itu, saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang harus digunakan pada tahun berjalan juga menjadi bagian yang diperhitungkan dalam perubahan APBD. Paripurna ini sekaligus menjadi awal pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif dalam menyesuaikan kebijakan anggaran agar program pembangunan Kabupaten Banjar dapat berjalan secara optimal sepanjang tahun 2026. Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang diajukan ini merupakan perwujudan dari perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026 yang dijabarkan dalam kebijakan umum perubahan anggaran serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD pada hari Selasa. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora, juga membahas sejumlah raperda inisiatif DPRD. Di antaranya raperda perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2017 tentang pemerintahan desa, Perda nomor 4 tahun 2018 tentang pembinaan dan pengembangan olahraga daerah, serta raperda terkait toko swalayan dan pengembangan ekonomi kreatif. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Keterbukaan informasi publik di lembaga pemerintahan semakin digaungkan. Dengan kick-off keterbukaan informasi publik diharapkan nilai transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik semakin baik. Untuk memberikan informasi kepada publik, kini telah diatur dengan adanya Komisi Informasi Publik. Dalam kick-off keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Komisi Informasi Publik secara daring nasional, disampaikan upaya mendorong keterbukaan informasi kepada publik ini sebagai upaya semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas informasi dari lembaga pemerintah kepada masyarakat luas. Sementara itu, Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Efrin Riyadi mengatakan,
Informasi yang dikumpulkan dari masyarakat kemudian diolah dan disampaikan kembali kepada publik. Kita pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan ini berpartisipasi pada kick-off sekaligus perkenalan pengurus baru Komisioner Informasi Pusat tahun 2026. Dari kita itu artinya semua data yang kita kumpulkan baik itu dari provinsi, kabupaten, kota, otomatis itu harus dapat diketahui karena prinsipnya ada keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Data yang dikumpulkan dari masyarakat tentu saja baliknya lagi kembali ke masyarakat. Dengan adanya penguatan keterbukaan informasi kepada publik, diharapkan berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan baik dan terbuka bagi masyarakat luas. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Banjarmasin kembali menggelar lelang bongkaran bangunan milik Universitas Lambung Mangkurat ULM Banjarmasin. Gedung tersebut terjual dengan harga fantastis, mencapai hampir 1 miliar rupiah dari harga limit yang ditetapkan. Setelah adanya pengajuan penghapusan aset dari ULM, dan melewati proses analisis oleh Dinas PUPR Banjarmasin, serta mendapat rekomendasi resmi dari Kemendikbudristek, gedung Rektorat ULM dinyatakan rusak berat akibat insiden kebakaran beberapa waktu lalu. Pelelang ahli muda KPKNL Banjarmasin Yuseri mengungkapkan, antusiasme masyarakat dalam proses lelang sangat bagus. Tercatat sebanyak 72 bid terjadi selama proses penawaran. Hingga akhirnya bongkaran gedung ini laku terjual di penawaran tertinggi senilai 978 juta rupiah dari nilai limit awal sebesar 322 juta rupiah. Penawarannya sangat banyak, ramai, dan terbentuk biddingan penawarannya sebanyak 72 kali. Dan itu terakhir harga tertinggi kurang lebih 978 juta. Jadi kenaikannya kalau kita melihat dari nilai limit awal itu sekitar 300 juta. Jadi kurang lebih 300% kenaikan dari harga limit. Pemenang lelang kini memiliki waktu 45 hari untuk mengambil bongkaran bangunan sebelum proses pembangunan gedung baru ULM dimulai. Saudara, usai jadi kami hadirkan untuk Anda informasi lainnya. Jadi tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Kami ajak Anda untuk mengikuti informasi terkait perakiraan cuaca untuk esok pada Kamis 27 Agustus 2026. Informasinya akan disampaikan oleh perakirawan Rimelda Yuni Hasteti dari Stasiun Meteorologi Syamsuddinor, Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi dalam update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari Kamis 27 Agustus 2026. Bersama saya Rimelda Yuni Hasteti, perakirawan Stasiun Meteorologi Syamsuddinor, Banjarmasin. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan angin di lapisan 3000 feet untuk esok hari, di wilayah Kalimantan Selatan angin dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10 hingga 24 knot. Selanjutnya untuk kondisi cuaca secara umum di wilayah Kalimantan Selatan untuk esok hari, angin permukaan diperkirakan dominan bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 24 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 36 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 35 hingga 97%. Baiklah Sobat Cuaca, selanjutnya adalah informasi perakiraan cuaca. Pada dini hari, cuaca di hampir sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan berpotensi terjadi udara kabur akibat kabut asap. Terkecuali untuk wilayah timur Kalimantan Selatan, yakni Tanah Bumbu dan juga Kota Baru, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada pagi hari, di wilayah Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar Barito Kuala dan Tapin,
diperkirakan cuaca masih berpotensi udara kabur akibat kabut asap, sedangkan di wilayah lainnya cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk kondisi cuaca pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan di hampir seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Dan kondisi ini diperkirakan masih berlanjut hingga malam hingga dini hari. Sobat cuaca, kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk esok hari, tinggi gelombang di wilayah perairan Banjarmasin dan juga Tanah Bumbu berada dalam kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara untuk di wilayah perairan Tanah Laut dan juga Kota Baru berada dalam kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sehingga untuk itu perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang dan juga kapal feri terhadap adanya potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di wilayah perairan tersebut. Baiklah Sobat Cuaca, kita beralih ke informasi tingkat intensitas api kebakaran hutan dan lahan. Untuk esok hari, secara umum wilayah Kalimantan Selatan berada pada kategori sangat tinggi, sehingga api akan cukup sulit untuk dikendalikan atau dipadamkan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk turut serta dalam aksi mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dengan cara tidak membuang putung rokok dan membakar sampah secara sembarangan, menghindari praktek pembukaan lahan dengan cara dibakar, serta senantiasa berhati-hati terhadap potensi kebakaran hutan lahan yang dapat menyebabkan kabut asap. Sehubungan dengan kondisi kualitas udara yang sedang kurang baik akibat kabut asap, kami menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak diperlukan, dan bagi pengendara kendaraan bermotor, harap mengurangi kecepatan dan meningkatkan kewaspadaan, karena jarak pandang dapat terganggu oleh kabut asap, serta menggunakan lampu kendaraan yang sesuai. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan keselamatan selama kondisi kabut asap berlangsung. Demikian update perakiran cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengakses aplikasi info BMKG atau juga bisa melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, terima kasih dan sampai jumpa. Saudara, prestasi membanggakan diraih oleh Polres Tanah Laut, Polda Kalimantan Selatan. Polres Tanah Laut berhasil menembus 5 besar nominasi Kompolnas Award 2026 kategori Polda Kelompok A. Tim Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas melakukan kunjungan kerja ke Mapolres Tanah Laut. Kunjungan ini dalam rangka penilaian tahap akhir Kompolnas Award 2026. Dalam ajang awards tahun ini, Polres Tanah Laut berhasil masuk 5 besar nominasi kategori Polda Kelompok A bersama 4 Polres lainnya di Indonesia. Selain memaparkan laporan kesatuan, pihak kepolisian juga mempertemukan tim Kompolnas dengan unsur Forkopimda, tokoh agama hingga media massa. Polres kita dinominasikan sebagai salah satu dari 5 Polres yang layak menerima penghargaan. Mudah-mudahan kunjungan hari ini dapat membuahkan hasil yang baik sehingga Polres Tanah Laut dapat memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat. Ada banyak inovasi, tentunya itu tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat kita, seperti misalkan yang sekarang kita hadapi, karhutla. Kita sama-sama kalau misalkan ada api, kita saling memberitahukan, kita saling menginformasikan, kemudian saling membahu-bahu untuk memadamkan. Usai acara seremonial, tim Kompolnas langsung melakukan pengecekan sejumlah fasilitas pelayanan publik. Di antaranya Comment Center 110, SPKT, hingga ruang tahanan untuk memastikan standar pelayanan dan inovasi berjalan optimal. Bagaimana peran Polri di dalam pembangunan berkelanjutan, peran dalam pembangunan manusia, people, peningkatan prosperity, kesejahteraan, dan menjaga alam pada aspek planet, menjaga lingkungan, terus bagaimana membangun kemitraan di dalam melaksanakan tugas, dan bagaimana menjaga kedamaian. Itu sudah ada data-datanya semua. Itu yang akan kita nilai bersama tim juri 13 orang nanti. Mudah-mudahan yang sudah menjadi 5 besar Polres Tanah Laut dapat dinilai dan diputuskan menjadi yang terbaik. Penilaian Kompolnas Award dilakukan secara komprehensif.
mulai dari analisis paparan kesatuan, masukan masyarakat, hingga kelengkapan sarana prasarana. Polres Tanah Laut diharapkan dapat meraih hasil terbaik dalam nominasi tahun ini. Kontributor TVRI, M. Syaifullah. Saudara, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti laporan informasi lalu lintas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Ini merupakan kerjasama TVRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Laporan hari ini disampaikan oleh Bribda Putri Maulida dari Satlantas Polres Balangan. Baik, terima kasih Sobat Polri, salam presisi. Kembali lagi bersama saya Bribda Putri Maulida dari Satuan Lalu Lintas Polres Balangan. Pada hari ini Rabu 26 Agustus 2026, saya sedang berada di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Simpang Pasar Modern Adaro Paringin. Dapat kita lihat untuk situasi arus lalu lintas dari arah Barabai menuju arah Tabalong terlihat ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya juga terlihat ramai lancar. Kami informasikan juga untuk data angka kecelakaan lalu lintas yang dilaporkan berdasarkan data IRSMS pada minggu ini nihil. Kami himbau juga kepada seluruh pengguna jalan agar selalu berhati-hati, taati peraturan berlalu lintas, kepada pengguna roda 2 agar selalu menggunakan helm SNI, dan kepada pengguna roda 4 ke atas agar selalu menggunakan safety belt. Demikian yang dapat kami sampaikan. Polantas Banua presisi, modern, dekat, dan bersahabat. Saudara, usai jeda kami hadirkan untuk Anda informasi seputar Festival Tunas Bahasa Ibu 2026. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggelar Festival Tunas Bahasa Ibu tahun 2026. Festival ini diikuti oleh 218 peserta didik jenjang SD dan juga SMP se-Hulu Sungai Tengah. Bertempat di Balai Belajar Guru dan Tenaga Kependidikan, sebanyak 218 peserta didik jenjang SD dan SMP ikuti Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2026. Festival ini mempertandingkan 5 cabang lomba, yakni menulis dan membaca puisi bahasa Banjar, menulis cerita pendek bahasa Banjar, bercerita bahasa Banjar, berpidato bahasa Banjar, serta Bapandung. Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rizal melalui staf ahli Bupati Hulu Sungai Tengah Syahruli menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan beserta seluruh pihak yang telah menggagas dan menyelenggarakan Festival Tunas Bahasa Ibu 2026. Ia mengatakan bahasa ibu tidak sekadar menjadi sarana komunikasi, tetapi juga merupakan bagian penting dari identitas dan jati diri masyarakat. Ia mengatakan kepedulian terhadap bahasa dan budaya daerah perlu terus ditumbuhkan, khususnya di kalangan generasi muda. Salah satunya dengan Festival Tunas Bahasa Ibu, yang menjadi salah satu wadah untuk memberikan ruang kepada anak-anak agar mengenal, mempelajari, menggunakan dan mengembangkan kemampuan mereka dalam bahasa serta budaya daerah. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Saudara, langkah strategis memajukan sektor perikanan daerah resmi digelorakan jajaran legislatif Rumah Banjar. Dipimpin oleh Sekretaris Komisi 2 Haji Jarian, rombongan Wakil Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan, didampingi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, menyambangi Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP di Jakarta. Rombongan disambut tim kerja program prioritas dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KKP Agus Haryanto. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan Haji Jarian menyatakan bahwa pihaknya bersama jajaran banyak mendapatkan gambaran dan masukan terkait program strategis nasional dari KKP, yaitu Kampung Nelayan Merah Putih KNMP. Program prioritas ini dirancang untuk mentransformasikan kawasan pesisir agar lebih modern, terintegrasi dari hulu hingga hilir, serta dilengkapi berbagai fasilitas utama seperti pabrik es, gudang beku, pusat kuliner, hingga perbekalan nelayan guna mengentaskan kemiskinan dan mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir.
Menurutnya program strategis memiliki poin-poin positif yang wajib didukung serta dijalankan secara rutin oleh kementerian baik di tingkat provinsi maupun pusat. Hari ini kami banyak sekali mendapatkan suatu gambaran yang positif tentang rencana yang diprogramkan oleh pemerintah berkolaborasi dengan Operasi Merah Putih. Bahkan ada beberapa hal yang menurut saya sangat positif sekali. Program ini memang wajib harus dijalankan dan didukung oleh Kementerian Provinsi dan juga Kementerian Pusat. Oleh karena itu, kami sebagai anggota DPR Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh terhadap program ini. Kami sampaikan nanti kepada masyarakat bahwa program ini memang wajib didukung dan dijalankan. Namun kami juga menghendaki program tersebut hanya bukan bersifat simbol biasa, tapi bukti nyata yang harus bisa dijalankan agar program pemerintah tersebut bisa terarah, bisa transparansi, bisa akuntabel dan berkelanjutan. Lebih lanjut, ia menambahkan tujuan akhir dari pelaksanaan program strategis adalah untuk mencapai kemakmuran bagi rakyat sejalan dengan amanat konstitusi. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Harga sejumlah komoditas pangan kembali mengalami kenaikan. Kali ini harga cabai dan sejumlah sayuran hijau di Pasar Ulin Banjarbaru terpantau meningkat akibat musim kemarau. Sejak memasuki musim kemarau, harga cabai rawit yang sebelumnya dijual berkisar Rp70.000, kini seharga Rp100.000 per kilogramnya. Sementara harga cabai tiung Rp80.000 per kilogramnya. Tak hanya harga cabai, sejumlah sayuran hijau seperti kangkung, bayam, sawi, dan jenis sayuran hijau lainnya juga mengalami kenaikan. Harga sayuran hijau tersebut yang biasanya dijual hanya Rp3.000 hingga Rp5.000 per ikatnya, kini dijual dengan harga Rp10.000 per ikat. Menurut Ilham dan Rifki, penjual sayur di Pasar Ulin Banjarbaru, hal ini dipengaruhi oleh musim kemarau yang membuat lahan kekurangan pasokan air, sehingga menyebabkan petani mengalami gagal panen dan stok sayuran berkurang. Di bulan Maulid nih seperti cabai dan lain-lain mungkin ada kenaikan harga Kak Mas? Ada kenaikan harga. Apa itu? Kayak rawit, tiung, itu naik. Karena kan bulan Maulid loh, ditambah lagi kemarau jadi susah kalau. Dari harga berapa Mas? Sebelumnya berapa? Sebelumnya tuh kayak rawit ini bisa 70. Ini kan hampir 100 ada naiknya. Kalau tiung sebelumnya 50, sekarang jadi 80. Kalau yang sayur hijaunya kayak sawi, kangkung, bayam, itu lumayan naik juga daripada yang kemarin-kemarin. Sudah berapa bulan Mas? Sekitar sudah 3 atau 4 bulan lah. Apa karena efek kemarau kan atau gimana? Ya bisa efek kemarau. Karena para petani kan ya juga ada yang kekurangan air juga, jadi barang-barang tuh langka lah istilahnya. Gagal panen. Ya gagal panen karena kurangnya air. Para pedagang berharap pemerintah dapat menangani dan memantau masalah kenaikan harga komoditas pangan tersebut. Meski cabai dan sejumlah sayuran hijau naik, sejumlah komoditas lain seperti tomat dan sayuran lain tidak mengalami kenaikan, sehingga masyarakat mendapatkan pilihan lain dalam memenuhi kebutuhan pangan harian. Saudara, setiap tanggal 12 Rabiul Awal merupakan kegiatan rutin masyarakat Kabupaten Tapin untuk melaksanakan Ba'ayun Maulid. Kebanyakan peserta yang mengikuti Ba'ayun Maulid karena menunaikan nazarnya. Asmi Ramika menjadi salah satu orang tua yang ketiga kalinya membawa anaknya untuk mengikuti Ba'ayun Maulid di Banua Halat, Kabupaten Tapin. Selain untuk meramaikan kegiatan Ba'ayun Maulid, juga untuk menunaikan nazarnya agar sang anak dapat selalu sehat. Terlebih rata-rata masyarakat yang mengikuti prosesi Ba'ayun di Banua Halat, kebanyakan karena nazar maupun tradisi keluarganya yang merupakan keturunan warga desa Banua Halat. Untuk peserta Ba'ayun pada tahun 2026 ini sebanyak 3.050 peserta. Dan pada tahun ini peserta Ba'ayun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 3.127 peserta. Berapa kali udah nih? Udah yang 3 kali. Siapa yang diayun? Anak. Dalam rangka apa kesini? Dalam rangka memenuhi najar. Najar. Apa najarnya? Najarnya supaya anak sehat. Alhamdulillah
Ya terus rencana ke depannya nih tiap tahun kah mengikuti ini? Anak sehat, mudah-mudahan enak kalau ayun pulang. Ketua Panitia Pelaksana Ahmad Suryansyah mengatakan, untuk peserta Ba'ayun pada tahun ini berjumlah 3.050 peserta. Dengan peserta tertua berusia 90 tahun dan yang terjauh berasal dari Jakarta. Kurang lebih kemarin itu 3.000 lebih juga kurang lebih. Oke. Terus yang paling tua berapa nih? Yang paling tua 90 tahun tadi dari Sumatera. Yang paling jauh? Yang paling jauh di Jakarta. Yang paling muda? Yang paling muda dari kita kepala desa Pertawon, Kecamatan Daerah Kabupaten. Berapa hari? Beberapa hari sekitar 15 hari atau setengah. Ya. Berharap nantinya di tahun-tahun akan datang pelaksanaan Ba'ayun Maulid dapat lebih meriah lagi dengan diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah. Bupati Tapin Yamani bersama dengan Wakil Bupati Tapin Juanda mengikuti prosesi Ba'ayun Maulid di Desa Banwahalat, Kabupaten Tapin. Bupati Tapin Yamani berharap Ba'ayun Maulid di tahun akan datang dapat lebih meriah. Setiap 12 Rabiul Awal, ribuan warga ikuti prosesi Ba'ayun Maulid di Desa Banwahalat, Kabupaten Tapin. Tidak terkecuali Bupati Tapin Yamani bersama Wakil Bupati Tapin Juanda turut mengikuti dan meramaikan prosesi Ba'ayun Maulid. Pada tahun ini jumlah peserta Ba'ayun Maulid sebanyak 3.050 peserta dari berbagai daerah di Indonesia dan di Kalimantan khususnya. Walaupun jumlah peserta mengalami penurunan, namun kegiatan tetap berjalan dengan meriah. Bupati Tapin Yamani mengatakan pemerintah daerah akan terus berupaya agar tradisi Ba'ayun Maulid dapat selalu eksis setiap tahunnya. Ini sudah pasti bahwa pemerintah daerah akan mendukung terus kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ini. Dan nantinya otomatis akan juga mendongkrak wisatawan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Apa yang perlu dibenahi di sini, Pak? Ya, untuk saat ini pemerintah daerah belum ada menerima usulan-usulan untuk perbaikan-perbaikan terkait masalah lingkungan di sini, Pak. Tempat yang dijadikan untuk 12 Rabiul Awal. Sementara itu, Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin mengatakan, adanya pelaksanaan Ba'ayun di berbagai daerah di Kalimantan Selatan menjadi alasan menurunnya peserta Ba'ayun Maulid. Tempat ini juga melaksanakan Ba'ayun. Jadi di Banjarmasin, di Masjid Suryansyah, kemudian di museum juga melaksanakan Ba'ayun. Jadi dengan adanya beberapa tempat ini melaksanakan Ba'ayun ini sehingga terbagilah. Tapi tetap magnetnya Al-Mukarramah ini tetap selalu menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk melaksanakan prosesi Ba'ayun ini. Contohnya tadi dari luar Pulau Kalimantan pun ada yang Ba'ayun di sini. Prosesi Ba'ayun Maulid diisi tausiah oleh Ketua MUI Provinsi Kalimantan Selatan, Kiai Haji Ahmad Syairazi. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Kalimantan Selatan hari ini. Dan saatnya saya Aisyah Iria, mewakili kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam damai Banua.